Udah pada subscribe channel ASN Plus belum? Saya doain yang udah subscribe dan nyalakan notifikasi bisa lulus tes CPNS tahun ini. Amin. Buat yang belum, masih ada waktu nih dalam 5, 4, 3, 2, 1. Enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Selamat datang di channel ASN Plus. PNS atau profesi pegawai negeri sipil semakin jadi idaman banyak orang. Ini bisa terlihat dari membludaknya jumlah pelamar CPNS dalam setiap rekrutmen yang dibuka pemerintah. Dalam rekrutmen CPNS berdasarkan data dari BKN, jumlah orang yang mendaftar dalam rekrutmen CPNS tahun anggaran 2019 lalu saja mencapai 5 juta orang lebih untuk sekitar 190.000 formasi. Beberapa alasan orang mengidamkan profesi ASN antara lain ialah pendapatan stabil, jaminan pensiun, dan resiko kecil untuk diberhentikan. Selain gaji, pemanis lain yang membuat jutaan orang tertarik bersaing menjadi PNS yaitu besarnya tunjangan. Berikut adalah 5 instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang menawarkan tunjangan gaji tertinggi. Nomor 5 ada Kementerian Hukum dan HAM. Kemenkumham adalah salah satu kementerian terbesar dari sisi jumlah anggaran dan jumlah pegawai. Tunjangan PNS di lingkungan kementerian ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2015. Tak mengherankan, jumlah jabatan di kementerian ini mencapai 234 jabatan. Jabatan paling rendah, yakni Caraka dengan kelas jabatan 3, mendapatkan tunjangan sebesar Rp2.211.000. Kemudian, jabatan paling tinggi kelas 17, yakni Sekretaris Jenderal, tunjangannya ditetapkan sebesar Rp27.577.500. Nomor 4, Kementerian Keuangan. Tunjangan yang diterima ASN di Kementerian Keuangan juga terbilang berada di jajaran paling tinggi dibandingkan instansi pemerintah lain. Meski besaran tunjangannya masih di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang notabene masih di bawah Kemenko. Tunjangan bagi PNS Kemenko diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014, di mana tunjangan terendahnya yakni sebesar Rp2.575.000 untuk kelas jabatan terendah dan Rp46.950.000 untuk kelas jabatan 27. Mengingat besarnya tunjangan yang diterima PNS Kemenko, kementerian ini menjadi salah satu yang paling diincar pelamar dalam setiap rekrutmen CPNS. Ketiga, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. BPK jadi salah satu instansi yang memiliki tunjangan yang lumayan tinggi. Tunjangan pegawai BPK diatur secara khusus dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2014. Dalam Perpres itu, tunjangan paling rendah yang diterima PNS BPK yakni sebesar Rp1.540.000 untuk kelas jabatan 1 dan paling besar Rp41.550.000 untuk kelas jabatan 17. Tugas BPK sebagai pengawas dari laporan keuangan negara menjadi alasan pegawai di instansi ini mendapatkan tunjangan yang lebih tinggi dibandingkan kementerian atau lembaga lainnya. Nomor 2, Pemprov DKI Jakarta. Tunjangan PNS di Provinsi DKI Jakarta sejauh ini jadi yang paling tertinggi dibandingkan Pemda lain di seluruh Indonesia. Ini wajar, mengingat APBD Jakarta adalah yang paling kaya. Bagi PNS DKI Jakarta, ada pemasukan tambahan di luar gaji yang disebut Tunjangan Kinerja Daerah atau TKD yang besarnya mencapai Rp17.370.000 untuk jabatan fungsional umum dan teknis terampil. Sebagai contoh, untuk lulusan IPDN yang sudah diangkat PNS dengan golongan 3A saja, total gaji yang diterima mencapai Rp19.949.000. Wow, hampir 20 juta ya. Besarnya tunjangan yang diterima PNS DKI Jakarta sangat variatif, mengikuti masa kerja dan jabatan yang diembannya, baik di fungsional maupun pelaksana. Yang pertama, Direktorat Jenderal Pajak. Meski masih di bawah naungan Kementerian Keuangan, tunjangan yang diterima PNS di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP berbeda dari kementerian induknya. Bahkan, sempat diwacanakan agar DJP diusulkan menjadi kementerian terpisah. Selain itu, DJP juga jadi direktorat dengan jumlah pegawai terbesar dari semua kementerian atau lembaga yang ada di Indonesia.
Tunjangan PNS DJP diatur dalam Perpres nomor 37 tahun 2015, di mana tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp5.361.800 untuk level jabatan pelaksana. Lalu yang tertinggi sebesar Rp99.720.000, hampir 100 juta untuk jabatan tertinggi, yaitu pejabat struktural eselon 1. Sekian dulu video kali ini. Jika kalian mau mengkritik atau memberi masukan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like and share video ini jika dirasa bermanfaat. Subscribe dan nyalakan notifikasi untuk perkembangan CPNS 2021. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.